Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar CPM yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Usul As-Salasah, yang mana pembahasan tentang masalah tauhid akidah itu sangat urgent sekali, terutama di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini yang mana banyak akidah yang munharifah, banyak akidah yang menyimpang. Terutama kalau kita lihat, meskipun seseorang itu beribadah dengan ibadah yang banyak, namun kalau akidahnya itu adalah menyimpang, maka ibadahnya tersebut tidak ada gunanya, tidak akan bermanfaat. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah dengan akidah yang sahihah. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas berkaitan tentang nikmat Islam, rukun Islam. Rukun Islam yang mana tingkatan yang pertama itu adalah al-Islam, kemudian al-Iman, setelah itu adalah al-Ihsan. Di sini mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam dengan membawakan dalil-dalilnya. Dan beliau menafsirkan la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini tafsir makna yang benar dari makna la ilaha illallah. Ilah itu kan makhluk, sesuatu yang disembah. Sama makna dengan ma'bud, itu sesembahan. Dan ini penting sekali pemahaman makna la ilaha illallah, karena sebagian ulama Asy'ariyah itu ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira 'alal ikhtira' ilallah. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Ya, secara hakikat benar, nggak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Manusia bisa nggak mencipta? Ini menciptakan apa? Bangku, kursi, menciptakan sari kurma, CBM. Apakah ini dinamakan mencipta? Tidak ya. Karena apa? Ini merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun bahannya yang menciptakan siapa? Allah. Jadi hakikat pencipta itu yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi itu apa? Itu bukan makna inti dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah intinya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Akhirnya akibat kesalahan di dalam menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akhirnya sebagian orang ya menyangka bahwasannya selama seseorang itu tidak meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, intinya kalau dia yakin bahwasannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia dianggap apa? Tidak berbuat syirik. Dengan alasan masih mengakui tidak ada yang mencipta selain Allah. Kalau kita lihat bagaimana orang kafir Quraisy itu juga mereka meyakini hal ini. Orang musyrikin Mekah itu juga percaya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tapi keyakinan ini, keyakinan kaum musyrikin, mereka yang mengatakan, yang mempercayai bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka masih menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka masih menyembah Lata, Uzza, Manat. Sehingga sebagian ketika yang penting itu yakin tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini belum masukkan ke dalam Islam. Karena inti dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Akhirnya mereka ada yang meyakini boleh mendatangi dukun. Ada yang membolehkan, ada yang berpendapat yang mbah dukun ini oleh. Sing penting yakin kalau dukun itu hanya sebab saja. Mbah dukun guru cuma sebab, tapi hakikat yang menyembuhkan Allah. Kan sebagian gitu nih. Kadang dukun itu juga mereka sebagian dukun itu kadang nih seolah-olah bijak dengan mengatakan, "Nggih, kula niki nggih namung berusaha." Berusaha yang menyembuhkan mungkin nggih Allah. Wih, niki dukune Islami. Dukune Islami, dukune napa? Wong kula nggih jaman berusaha. Sing nyembuhkan nggih Allah. Kula nggih namung berusaha nerawang nggih. Pit montoring jenengan niku nek diterawang niku rong adoh ngoten nggih. Jek ning sekitar Sukoharjo, arahe ngitan. Atau mungkin nggak sepeda motor yang hilang. Orang hilang pun juga sama, larinya ke dukun. Mbah, anak saya hilang. Lah kok bisa hilang bagaimana? Apa jenengan nggak jaga? Akhirnya diterawang. Nerawangnya pakai apa, Pak? Nerawangnya pakai kaca benggala nih kali. Atau pakai ajian-ajian yang mereka mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Ini. Sehingga kalau meyakini yang penting tidak ada pencipta kecuali Allah, sebagian orang ada yang minta bantuan ke jimat. Oh, jimat ini kan hanya sebab yang melindungi ya Allah. Itu tetap jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi ada orang yang memakai jimat selama dia meyakini jimat itu hanya sebab dan Allah lah yang mendatangkan keberkahan, kata mereka nggak apa-apa. Jimat ini kan hanya sebab saja yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan keselamatan, tetap yakin Allah. Ini tetap dinamakan apa? Syirik. Nah, sekarang kan banyak alasan. Saya ini ziarah kubur itu cuma ngalep berkah saja kepada si mayit.
agar si mayit menyampaikan maksud ataupun tujuan saya kepada Allah. Karena kalau saya langsung minta ke Allah, saya ini orangnya kotor, ya banyak dosanya. Berarti biar apa? Jadi mereka mencari perantara, wasilah. Inilah hakikat kesyirikan. Begitu juga yang meminta kepada apa? Yang menyembelih kepada selain Allah. Atau yang meminta kepada penghuni kubur. Kata mereka nggak apa-apa, itu bukan syirik. Karena kata mereka, syirik itu kalau mengatakan Tuhan ada dua. Tuhan ada tiga. Syirik itu kata mereka, syirik itu ya kayak apa? Yahudi, Nasrani, yang orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah putra Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi la ilaha illallah ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Apa dalilnya? Saged dipun bika wonten surat Az-Zukhruf ayat 28 ayat 26 sampai ayat 28. Qala Allah Ta'ala wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ini Ibrahim sendirian nih. Sendirian di tengah kerusakan. Kesyirikan di mana-mana. Bahkan apa? Kaumnya berbuat syirik, bahkan bapaknya sendiri berbuat syirik. Yang bernama Azar. Dan bahkan yang membuat apa? Patung. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian sembah. Ya, enggak tanggung jawab, enggak memikulnya. Illalladzi fatarani, kecuali apa? Kecuali Robku yang telah menciptakan aku. Kecuali Robku yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu menjadi kalimat yang kekal. Yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Bagaimana sisi pendalilan yang bisa kita pahami dari ayat ini? Berdasarkan ayat ini, maka seakan-akan ayah dan kaumnya Nabi Ibrahim selain menyembah berhala-berhala, ternyata mereka juga menyembah Allah. Orang musyrik Mekah niku nyembah Allah enggak? Nyembah Allah. Tapi berbuat syirik menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Oleh karenanya Nabi Ibrahim menyatakan bahwasanya dia berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah oleh ayahnya, oleh kaumnya. Nabi Ibrahim berserah diri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim
itu semakna dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mendatangkan dalil tentang makna la ilaha illallah ini. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ta'alau, marilah. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita berpegang kepada suatu kalimat, suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Yang ketetapan, yang sepakat, yang tidak ada perselisihan di dalamnya adalah bahwasanya kita tidak menyembah kecuali Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bih, dan kita tidak menyekutukan dengan Allah, yang menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Tapi jika mereka ahli kitab berpaling, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sehingga aneh bin ajaib, menakjubkan, orang-orang liberal di dalam buku mereka menyalahgunakan firman Allah Ta'ala di atas. Jadi orang liberal itu ternyata ya dalilnya Quran, tapi mencomot-comot ayat-ayat Al-Quran yang mereka kesankan mendukung pemikiran mereka. Hati-hati, sekarang pemahaman liberal itu sudah masuk ke kampus-kampus Islam. Bahkan para profesor-profesornya, para doktornya, para dosen-dosennya juga banyak yang sudah terpengaruh dengan pemahaman liberal, dengan mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar. Orang liberal berdalil dengan ayat ini, Qul ya ahla kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada sesuatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Oh, berarti podo. Islam kaman ahli kitab berarti sama. Nah ini, orang liberal pakai ayat ini untuk mendukung pemikiran mereka bahwasanya seluruh agama itu benar. Mereka hanya memotong ayatnya sampai sini. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sampai sini toh. Ya. Katakanlah wahai ahli kitab,
marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Berarti podo. Ya. Berarti apa? Islam sama Yahudi Nasrani sama. Kata mereka seperti itu. Mereka tidak menyempurnakan ayat secara lengkap. Kalau lengkap kan apa? Ya, tadi. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi tadi. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling nggak menyampai sini. Ini ahli apa liberal itu mencomot-comot ayat Al-Quran dan ketika dicomot aja masih diparuh lagi ya, untuk mendukung apa pemikiran mereka. Nah, kan parahnya liberal. Dengan ini mereka pun akhirnya menyatakan bahwa kalimat yang sama di antara kita dengan agama-agama lain adalah apa? Orang liberal gini loh. Kalimat yang sama antara kita dengan agama lain itu adalah keadilan, kebersamaan, kemanusiaan, akhlak karimah, dan yang lainnya. Dan kata mereka ini menunjukkan agama kita dengan agama-agama yang lain itu podo sama saja. Sebab kata mereka, titik temu di antara agama kita dengan agama mereka itu ya titik temunya intinya kepada keadilan, kebersamaan, kemanusiaan. Terus mereka mengatakan, lantas kenapa kita harus fokus dengan perbedaan? Nah, ini kan pemikiran mereka tentang mereka juga punya karangan kitab ya. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu kitab toleransi, inklusisme, dan pluralisme. Mereka memahamikan pluralisme, semua agama sama. Padahal jika mereka mau menyempurnakan ayat di atas, tentunya pemikiran dan keyakinan mereka akan runtuh berkeping-keping. Nggak mau disempurnakan ayatnya. Bagaimana tidak nih? Kalimat yang sama di antara umat Islam dengan ahli kitab ini apa? Kalimat yang samanya apa? Alla na'budu illallah. Tidak berbuat syirik. Hanya menyembah Allah, ya, tidak menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Kan jelas ini. Tentu ini sangat berlawanan dengan apa yang diklaim oleh orang-orang liberal. Ini sungguh menakjubkan. Ayat yang pada asalnya ini untuk membantah kesyirikan, namun dibalik sama orang-orang liberal, dibalik untuk membenarkan kesyirikan. Ini ya bahaya pemikiran liberal. Biasanya kalau S3 lulusan Amerika di Cagu atau di Los Angeles atau mana ya, di Eropa, Amerika, itu cepet banget karirnya, nanjak sekali kalau nanti jadi dosen di UIN gitu ya. Nah, ini cepet banget ya, cepet jadi dekan, cepet jadi rektor, yang diangkat seperti itu. Yang mereka bahkan ada yang diangkat jadi pembina ideologi Pancasila. Yang menakjubkan, yang mengagetkan lagi, yang baru saja ini dicetaknya uang palsu di mana? Di UIN. UIN mana? Iya, UIN Alauddin Makassar. Di perpustakaan. Kita kenapa kok di zaman yang serba palsu, uang palsu,
merajalela, maksudnya yang dicetak dalam jumlah yang banyak. Belum lagi janji-janji palsu. Pernah nggak kita itu kena janji palsu? Pernah? Contohnya apa? Kena janji palsu. Janjinya mau menikahi, ternyata kabur. Apalagi tahun baru kemarin, ya, tahun baru kemarin dijadikan ajang untuk berpacaran. Bahkan, naudzubillah, terkadang tahun baru itu menurut berita dijadikan momen untuk menunjukkan apakah benar-benar dia itu mencintai atau tidak. Ada yang kena PHP, katanya mau menikahi, ternyata setelah apa? Setelah itu kabur. Banyak nggak? Banyak. Banyak kan? Katanya mau nikah tapi kabur. Ya. Ada istilahnya memboking. Masih kelas 3 SMA masih di booking. Nanti kalau saya lulus kuliah, nanti akan saya lamar. Ya Mbak, yang saya lamar ketika saya lulus kuliah. Ternyata setelah lulus kuliah, nggak jadi melamar. Padahal udah ditunggu 4 tahun. Setiap yang datang ditolak semua. Karena apa? Menunggu janji tadi, janji palsu. Belum lagi janji palsu para pejabat yang kampanye. Dan janjinya kadang muluk-muluk nih. Bangun jalan. Nah, jadi ada janji palsu, ada uang palsu, apalagi ada ijazah palsu. Ada ijazah palsu nggak? Ada nggak? Ada ijazah palsu tau? Ada nggak undang-undang palsu? Ada nggak? Apa namanya? Masa undang-undang palsu ada? Ada ya? Konstitusi palsu ada nggak? Nggak ada ya? Apalagi yang serba palsu? Mobil palsu pun ada. Ada nggak mobil palsu? Yang dibangga-banggakan? Ada yang ya, serba apa palsu, mobil palsu. Gitu ya kalau pengen membangun citra gitu ya. Sekarang kan di framing, media itu tugasnya memframing. Ya. Nah, kita di zaman yang serba palsu. Penuh dengan apa? Kepalsuan. Belum lagi ada yang ngaku jadi nabi palsu. Ya kan? Nah, nabi palsu banyak juga. Kemudian setelah syahadat la ilaha illallah adalah syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sebelum Syekh itu mendatangkan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW, itu firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Berat rasanya bagi beliau, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alal mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa sifat Nabi itu? Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan. Sangat menginginkan kalian itu beriman agar selamat.
bil mu'minina raufur rahim, dan amat belas kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Kita lihat jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini. Jadi Muhammad Rasulullah. Dan saya menjelaskan ada 4 syarat. 4 syarat yang barang siapa mewujudkan 4 syarat ini, berarti dia telah merealisasikan, telah mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. 4 syarat tersebut adalah: yang pertama, mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang diperintahkan. Jika Nabi sudah memerintahkan, maka kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat patuh. Kalau Nabi memerintahkan, jangan ragu dengan perintah tersebut. Apalagi ada yang mengkritik, bahkan menyalah-nyalahkan. Kalau ada yang mengkritik hadis, menyalah-nyalahkan hadis, maka perlu ditanyakan syahadatnya, syahadat Muhammad Rasulullah-nya. Ini karena merupakan apa? Bentuk mengkritik, menyalahkan hadis itu bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi konsekuensi dari persaksian ini, kalau kita yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus yakin bahwa Nabi menika benar dan tidak akan salah. Sebab apa yang Nabi perintahkan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuka surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kalau Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia Muhammad yang diucapkan itu, ya, yaitu Al-Quran, bukanlah Nabi itu mengucapkannya menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan tersebut tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan sebenarnya Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, ya sudah kita taat. Sami'na wa ata'na. Terus tasdiqu ma akhbar. Ini. Yang kedua, syarat konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiqu ma akhbar. Membenarkan terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi kabarkan kita percaya 100%. Baik itu berkaitan dengan perkara dunia atau yang berkaitan dengan perkara akhirat. Seperti contohnya ketika Nabi berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhirat, perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita mempercayainya. Atau mungkin Nabi memberitahu tentang masa lalu, tentang hal-hal yang telah berlalu, ya, maka kita juga membenarkan ketika Nabi menceritakan tentang hal-hal yang telah berlalu atau yang akan datang atau yang sedang terjadi, maka kita membenarkannya.
tidak boleh mendustakan hadis Nabi, harus mempercayai bahwasannya seluruh apa yang Nabi kabarkan itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Yang keempat, ya syahadat Muhammad Rasulullah itu benar-benar sah, ya. Ijtinabu ma naha anhu wazzajar, menjauhi apa yang Nabi larang. Okay. Menjauhi apa yang Nabi larang dan peringatkan. Jadi menjauhi apa yang Nabi larang dan yang beliau peringatkan. Jadi apa yang beliau larang hendaknya kita menjauhi, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau Nabi melarangnya, ya jauhi. Kalau Nabi melarang riba, praktek riba, pinjaman online yang penuh dengan riba. Coba kalau buka YouTube ada nggak iklan pinjol? Enten nggih? Hanya bunganya murah gitu ya. Bunganya berapa persen? Itu kan riba. Ya. Meskipun dikemas-kemas bagaimanapun tuh riba. Yang merajalela bagaimana ekonomi umat mau maju kalau perekonomiannya penuh dengan riba. Sebagian lagi juga ada yang mengelabui riba, ada yang mengakal-akali riba. Ini kaum muslimin biasanya lebih tertipu lagi, lebih terperdaya. Janjane tetap riba, tapi dikemas, dibungkus dengan bungkus apa? Islami, dengan bungkus syar'i. Terkadang banyak LKS, banyak lembaga keuangan syariah. Gitu nih. Banyak LKS, lembaga keuangan nih. Lembaga-lembaga keuangan yang melabelkan itu adalah kata syariah. Gitu nih. Kata syariah. Bermacam-macam. Pokoknya ada labelnya syariah. Apakah benar-benar yang diterapkan itu adalah sesuai dengan syar'i? Apakah benar-benar islami? Atau ternyata banyak praktek-praktek yang itu tetap riba saja? Memang labelnya label syariah itu nih. Tapi kok prakteknya ada juga yang jauh dari syariah. Nah, makanya tugasnya kan banyak nih. Nah, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian syarat yang keempat, an la ya'budallaha illa bima syara'. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan, apa yang Nabi perintahkan. Jadi ya beribadah menyembah Allah itu ya harus sesuai dengan cara yang Nabi tuntunkan. Jangan beribadah dengan cara sendiri. Piye carane ibadah dhewe nyembah Allah dengan cara apa? Dengan cara menari-nari. Pakai topi yang apa itu namanya? Topi yang panjang gitu nggih. Terus pakai rok, terus apa? Terus pakai sepatu, terus apa lagi? Mubeng-mubeng itu. Pernah lihat nggak? Pernah nggih? Di video mana ya? Oh belum. Itu kan, ya itu ajaran dari mana kok beribadah gitu? Ada yang geleng-geleng itu nih. Mereka mengatakan sambil zikir, sambil sholawat, terus apa? Kepalanya mantuk-mantuk ataupun geleng-geleng itu dari mana coba? Katanya lebih khusyuk.
Bahkan mereka zikirnya diganti. Kalau kata mereka zikir la ilaha illallah itu zikirnya orang awam. Zikirnya orang awam gitu ya. Zikirnya masyarakat umum yang belum sampai pada makrifat. Nah, belum sampai pada hakikat. Kata mereka zikir la ilaha illallah itu ya ini masih umum, orang awam ini. Sehingga kata mereka zikirnya orang yang makrifat sudah hakikat itu bukan la ilaha illallah tapi apa? Huwa. Ini. Ada juga yang apa? Bahkan lebih parah cuma hu. Karena kan dalam bahasa Arab itu domir. Kata huwa atau hu itu dia maksudkan apa? Allah. Sehingga ada yang zikirnya gini, Allah. Disingkat dengan domir rofa mutasil jadi huwa. Isi kedawan ganti apa? Hu. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Baru aja. Pernah dengar ya? Zikirnya aneh gitu. Ini dari mana? Bahkan mereka itu kalau kata mereka nek sampai makrifat itu udah nggak wajib sholat lagi. Karena sudah sampai makrifat, sampai hakikat, berarti tidak wajib sholat lagi kata mereka. Sholat itu hanya orang awam saja. Ini kan ada torekot itu ya. Orang-orang sufi. Nih, yang mereka katanya kalau menari-nari itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ibadah yang nikmat kata mereka. Sambil geleng-geleng kepala, sambil nari-nari. Kata mereka dapat kenikmatan. Itu adalah kenikmatan buatan setan untuk menyesatkan mereka. Seperti ada orang yang mencari ketenangan dengan cara yoga. Bertapa seperti yoga nih, ikut-ikutan dengan agama yang lain. Loh, cari ketenangan ya zikir, bukan dengan yoga, semedi, apalagi sama orang-orang penyembah berhala. Dapat ketenangan setelah itu dari setan. Kan setan kadang gitu ya, menipu. Ketenangan yang semu. Oh saya mas, saya itu setelah bertapa semedi, ikut yoga itu bisa jadi tenang, bisa apa? Menahan emosi, nggak sedih. Ini bahayanya, ya kenikmatan yang semu. Zikir geleng-geleng, nari-nari katanya dapat sensasi yang luar biasa. Itu adalah dari setan. Itu kalau beragama dengan perasaan. Beragama dengan perasaan itu rusak. Nah, ini ya, jadi ada 4 nih. Ada 4 syarat. Nih. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Jadi apa? Mentaati apa yang Nabi perintahkan, membenarkan apa yang Nabi kabarkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ya, ini apa? Berkaitan dengan syahadat. Kemudian rukun Islam yang berikutnya, yaitu yang kedua dan ketiga, adalah iqamus shalah wa ita'uz zakah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Oke. Nah, dalam ayat ini, dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa.
Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Kemudian menunaikan sholat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Dalam ayat ini disebutkan 3 sekaligus, tauhid, sholat, dan zakat. Ini 3 perkara penting sekaligus, tauhid, sholat, dan zakat. Rukun yang berikutnya apa? Asyam, puasa, yang sebentar lagi sekarang sudah masuk bulan Rajab. Nggak terasa, nggak ada 2 bulan lagi sudah masuk puasa. Apa persiapan kita? Dan persiapan dari. Nah, persiapannya diantaranya persiapan apa? Stok apa? Stok kurma. Nah, stok kurma. Apa lagi? Stok apa lagi? Ada yang stok kurma, ada yang stok apa namanya? Makanan-makanan ya untuk persiapan lebaran, ada stok baju bahkan ya untuk lebaran. Puasa aja belum, jangan mikir apa lebaran. Pesen stok sandal ya. Puasa. Terus bareng ikut apa? Haji. Haji. Puasa terus apa? Haji. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Setelah itu beliau menjelaskan tentang maratibul iman, tentang masalah iman. Tapi insya Allah ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.